Halo, ketemu lagi dan saya Felix. Jadi hari ini F3 Plus sudah beredar di pasaran. Dan karena saya udah pakai HP ini selama 1 minggu, saya mau nyampein unek-unek saya soal HP ini sama kalian. Jadi langsung aja yuk kita reviewin HP ini. Jadi mulai dari desain. HP ini memakai desain yang udah nggak asing lagi. Mirip dengan pendahulunya, terbalut dengan bodi metal dan menggunakan kaca 2,5D di depan membuat HP ini kelihatan mewah, cakep, dan mainstream. Bukan nggak ada inovasi, tapi desain seperti inilah yang gampang diterima publik. Jadi menurut saya desain ini seperti cewek cakep, tapi ngebosenin. Itu aja. Lanjut ke fitur andalan Oppo. Di sini Oppo terlihat sangat serius mengembangkan kameranya dengan resolusi yang gede banget, 16 megapiksel. Fitur yang diberikan juga sabrek. Oppo seakan-akan menunjukkan bahwa Oppo Camera Phone adalah slogan yang tepat. F3 Plus ini dilengkapi dengan 3 kamera. Kamera belakang dengan resolusi 16 megapiksel dengan sensor Sony IMX398, juga dilengkapi dengan aperture 1,7 dan memakai teknologi dual PDAF, bikin kamera ini berasa mantep banget. Dan ada OIS-nya juga loh. Dengan daya tangkap dan fokus yang cepat, kita jadi bisa lebih bebas berkreasi. Saya pakai buat foto mobil yang lagi goyang, nggak ada masalah juga. Bisa foto dan merekam dengan resolusi Ultra HD lagi. Dan dengan mode pakar atau pro, kita malah bisa lebih bebas lagi. Oh iya, bisa langsung bikin GIF juga loh. Bentar, GIF atau GIF ya? Ya udahlah, fitur dual kamera mungkin udah banyak nih. Tapi Oppo menggunakan dual kamera bukan di belakang, tapi di bagian depan. Bukan yang pertama memang, tapi ini kamera depan pertama yang bikin saya excited dengan fitur Wi-Fi yang jadi andalannya. Fitur Wi-Fi ini adalah fitur yang menurut saya berguna banget. Selain bisa foto rame-rame, kita juga bisa pamerin background kita lebih banyak, tanpa perlu bawa-bawa tongsis kemana-mana. Nah, kamera depannya juga pakai resolusi 16 megapiksel dan 8 megapiksel sebagai sensor bokeh dan wide angle. Tapi, seperti yang saya bahas di video unboxing, fitur bokeh cuma bisa dipakai di mode cantik aja. Dan saat kita aktifin fitur bokeh, kita nggak bisa aktifin fitur Wi-Fi. Begitu juga sebaliknya. But overall, thumbs up buat kamera di HP ini, all 3 of them. Ini beberapa contoh kameranya. Sebelum kita lanjut ke performa, kita bahas dulu spesifikasinya. Jadi F3 Plus ini memakai Snapdragon 653, tapi kok di Antutu 652 ya? Didukung dengan GPU Adreno 510, memakai RAM 4GB, memori internal 64GB yang bisa kalian tingkatkan dengan microSD, layarnya sebesar 6 inci dengan panel IPS, dan resolusi Full HD juga dengan Corning Gorilla Glass 5. Memakai sistem operasi ColorOS 3.0 dengan basis Android Marshmallow. Semoga nanti bisa update Nougat ya. Terakhir, menggunakan baterai yang gede banget mengingat ukuran HP-nya sebesar 4000 mAh dan mendukung full flash charge. Oke, lanjut ke performa. Untuk multitasking, HP ini halus banget. Saya juga nggak pernah ngerasain ada yang aneh selama pemakaian. RAM di posisi idle tersedia sekitar 2,5 GB. Nah, sebenarnya saya bukan tipe gamer di HP, tapi F3 Plus ini sukses bikin saya betah main game berjam-jam. Dengan layar 6 inci dan resolusi Full HD, mata saya sangat dimanjakan. Apalagi dengan baterai yang gede, saya jadi nggak ambil pusing kalau HP ini bakal mati tengah-tengah jalan. Saya coba game kayak Asphalt 8 dan Age of Wushu juga smooth banget. Terakhir, kita bahas ukuran dan ketahanannya. 6 inci sebenarnya buat beberapa orang terasa gede banget. Tapi HP yang makin besar ukurannya, malah akan lebih enak dipakai buat baca artikel atau nonton YouTube. Apalagi bezel F3 Plus ini kecil dan border hitamnya hampir nggak kelihatan. Tapi HP ini nggak bisa kita operasikan dengan satu tangan. Walaupun ada fitur one hand yang bisa kita aktifkan dengan cara seperti ini, HP ini masih susah sekali digunakan. F3 Plus ini juga udah pakai Corning Gorilla Glass 5. Apalagi ada anti-gores plastik yang udah terpasang saat HP ini kita beli. Tapi saya saranin untuk ganti anti-goresnya dengan anti-gores kaca. Karena plastik pasti akan tergores seiring berjalannya waktu. By the way, kita juga dapat softcase-nya langsung loh. Jadi ya pakai aja, kenapa enggak? Oh ya, ngebahas soal baterai. Tadi udah saya bilang kalau HP ini pakai baterai sebesar 4000 mAh. Saya nggak tahu lihat screen on time-nya di mana, mungkin bisa teman-teman bantu. Tapi HP ini bertahan selama 2 hari pemakaian normal. Ya, ini hanya untuk nonton YouTube atau sekedar main game sebentar.
Dan fitur yang paling menonjol menurut saya adalah full flash charge. Saya udah coba dan dalam 1 jam baterainya terisi 90% loh. 4000 mAh 1 jam 90%. Itu amazing banget. Dan bagian lain yang menarik adalah fingerprintnya. Respon dari fingerprintnya luar biasa cepat. Dan akurasinya juga patut diacungi jempol. Nah, tidak sampai di situ saja. Kita juga bisa mendaftarkan sampai 5 sidik jari. Dan bisa untuk membuka apps dan menelpon. Keren banget deh. Nah, terakhir kita masuk ke kesimpulan. Apakah HP ini worth it? Menurut saya, buat kalian-kalian yang mencari HP dengan kamera yang bagus, HP ini adalah jawabannya. Dan buat kalian yang mencari performa yang bagus dan ngebut, HP ini juga nggak kalah. Ya, tentu aja. Mahal sih. Tapi sayangnya, HP ini belum dibekali dengan sertifikasi water resistance. Jadi saya jadi nggak punya alasan buat pergi berenang. Dan again, kita kan beli HP mahal. Ngapain diajak berenang? Ya kecuali kalian masih jomblo. Ya mungkin aja sih dibawa. Oke, jadi sekian dulu review dari saya. Kalau ada yang kurang mungkin bisa dimaklumi. Dan kalau kalian suka dengan video ini, tinggalkan like dan subscribe. Oh ya, jangan lupa buat follow Instagram dan Twitter kita untuk tahu video apa yang akan diupload sebelum videonya diupload. Oke, sekian dulu dari saya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.